sekian dari yang pertemuan kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Permisi Pak, Ya, silakan. Bapak boleh memberikan penjelasan mengenai materi bahasa Mandarin tingkat HSK 1? Apakah semua ingin bertanya tentang ini? Ya Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ujian HSK 1. Dalam pembelajaran bahasa Mandarin, teman-teman perlu mengetahui 4 jenis materi dasar bahasa Mandarin, yaitu pengucapan nada, kemampuan berbicara atau komunikasi, penggunaan kosakata dan tata bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengucapan nada dalam bahasa Mandarin. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa bahasa Mandarin terdapat 4 jenis intonasi nada pada setiap katanya. Setiap nada memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya, ma. Berikut ini merupakan 4 jenis intonasi nada pada bahasa Mandarin. Dan ini merupakan simbol dari intonasi nada, dari nada 1 hingga nada 4. Dengan melihat simbol nada, kita dapat secara mudah mempelajari cara pembacaan nada. Pertama, pada nada pertama, kita dapat ungkapkan dengan nada tinggi tetapi datar, seperti sebuah garis datar. Mama. Kedua, pada nada kedua dapat kita ungkapkan dengan nada yang naik dari rendah ke tinggi. Mala. Ketiga, pada nada ketiga dapat kita ucapkan dengan nada yang melengkung dari atas turun ke bawah kemudian naik lagi. Mar. Keempat, pada nada keempat dapat kita ucapkan dengan nada yang tinggi, kemudian turun ke rendah dan diucapkan dengan kuat dan pendek. Maren. Ayo kawan-kawan, coba latihan dengan ungkapkan kata-kata berikut. Ma. Wan. Setelah materi pertama, berikut ini merupakan materi kedua, yaitu kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Ialah kemampuan kita untuk berkomunikasi bersama orang-orang. Pertama yaitu ta cao hu, gao bie, merupakan ucapan halo beserta selamat tinggal. Contohnya berupa ni hao, nin hao, da jia hao, zai jian, bye bye. Kedua yaitu jiandan jieshao geren xingxi, merupakan pengenalan singkat tentang informasi pribadi. Contohnya berupa da jia hao, 我的名字叫王豪，我来自印尼，我是国际巴旦大学的学生，今年我21岁。Ketiga yaitu 表示感谢, merupakan ungkapkan rasa terima kasih. Contohnya berupa 谢谢. Keempat yaitu 表达数量, merupakan ungkapkan jumlah. Contohnya berupa 个、十、百、千、万. Kelima yaitu 表达时间, merupakan ungkapkan waktu. Contohnya berupa 秒、分钟、小时、天、月、年. Keenam yaitu 简单描述天气, merupakan deskripsi dengan sederhana tentang cuaca. Contohnya berupa 今天的天气很好. Ketujuh yaitu 提问和回答问题, merupakan menanyakan dan menjawab pertanyaan. Contohnya berupa 请问你叫什么名字? 我的名字叫王豪. Ke-8 yaitu 表达理解简单要求, merupakan ekspresikan dan pahami persyaratan sederhana. Contohnya berupa 老师请你教我如何学习国语. Ke-9 yaitu 表达简单情感, merupakan ekspresi emosi secara sederhana. Contohnya berupa 我很开心. Kemudian materi ketiga merupakan materi penggunaan kosakata. Kosakata yaitu perbendaharaan kata ataupun merupakan himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain. Pertama yaitu mingci, kata benda, merupakan nomina atau suatu kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan, berfungsi sebagai subjek atau objek. Contohnya berupa jia, 学校, 医院. Kedua yaitu dongci, kata kerja, merupakan menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek kalimat. Contohnya berupa 谢谢, 不客气, 再见, 对不起, 没关系. Ketiga yaitu 形容词, kata sifat, merupakan adjektiva dan berfungsi untuk mendeskripsikan aspek kata benda. Contohnya berupa
大小多少热冷高兴漂亮. Keempat yaitu 代词 kata ganti, merupakan pronomina atau merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau tertentu. 我你他我们这儿那. Kelima yaitu 数词 merupakan angka. Contohnya berupa 1 2 3 4. Keenam yaitu 量词 kata pembilang, merupakan satuan ukuran untuk benda. Contohnya berupa 条张颗粒个双. Ketujuh yaitu 副词 kata keterangan, merupakan kata yang mengacu pada kata yang mengungkapkan perilaku atau karakteristik keadaan dalam sebuah kalimat. Contohnya berupa 不没很太多. Kedelapan yaitu 连词 merupakan kata sambung. Contohnya berupa 和与而且但是因为如果. Kesembilan yaitu 介词 kata preposisi, merupakan kata yang digunakan di depan kata benda, kata ganti, atau frasa nominal bersama-sama untuk menunjukkan arah, objek, dan lain-lain. Contohnya berupa 从 至 往 朝 在 当. Ke-10 yaitu 助词, kata partikel, merupakan kata yang digunakan di depan kata benda, kata ganti, atau frasa nominal bersama-sama untuk menunjukkan arah, objek, dan lain-lain. Te, le, ma, ne. Ke-11 yaitu 叹词, kata seru, merupakan kata yang menyatakan seru, memanggil, dan menjawab. Contohnya berupa 喂 ai, en, o. Berikut ini merupakan materi keempat, yaitu materi tata bahasa, yaitu jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Pertama yaitu 代词, yaitu kata ganti. Ada 3 jenis, yaitu 人称代词, kata ganti orang, 指示代词, kata ganti arah, 疑问代词, kata ganti tanya. Kedua yaitu 数词, yaitu angka. Terdiri 4 jenis dalam aturan angka, yaitu menunjukkan waktu, umur, jumlah uang, dan nomor. Ketiga, 量词, yaitu kata pembilang. Terdapat 2 jenis, yaitu 用在数词后, digunakan setelah angka. 用在这, na, ji, ho, digunakan setelah ini dan itu. Keempat, yaitu 副词, yaitu kata keterangan. Terdapat 3 jenis, yaitu 否定副词, kata keterangan negatif, 程度副词, kata keterangan derajat, 范围副词, kata keterangan ruang lingkup. Kelima yaitu 连词, yaitu kata sambung. Keenam, 介词, yaitu kata preposisi. Ketujuh, 助动词, yaitu kata kerja bantu. Kedelapan, 助词, yaitu kata partikel. Terdapat 2 jenis, yaitu 结构助词, partikel struktural, 语气助词, kata partikel suasana. Ke-9 yaitu 叹词, yaitu kata seru. Ke-10 陈述词, yaitu kata deskripsi. Terdapat 2, yaitu 肯定句, kata deskripsi positif, 否定句, kata deskripsi negatif. Ke-11 yaitu 疑问词, yaitu kalimat pertanyaan. Ke-12 指使句, yaitu kalimat perintah. Ke-13 感叹词, yaitu kata seru. Ke-14 yaitu 特殊句型, yaitu pola kalimat khusus. Terdiri 3 jenis, yaitu mendekatkan waktu, mendekatkan lokasi, mendekatkan cara. Ke-15 yaitu 动作的状态, yaitu keadaan tindakan. Yaitu contohnya 我们在玩游戏呢. Sekian dari materi pembelajaran HSK 1. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin menjalankan ujian HSK 1 atau bagi orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Mandarin tingkat HSK 1. Terima kasih.